Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pemirsa Al-Iman TV yang kami cintai, yang kami hormati, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dalam keadaan baik. Kita bersua melalui media parabola Al-Iman TV atau melalui Facebook atau YouTube. Kita bersyukur kepada Allah tentunya, nikmat-nikmat Allah ini. Di mana media kita ini, media Al-Iman TV, yang mana lokasinya adalah di lokasi Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib Surabaya, yaitu media yang senantiasa menyebarkan dakwah tauhid, dakwah salaf, yang mengajak kita untuk kembali kepada Allah, senantiasa bertobat kepada Allah, saling mengingatkan dalam kehidupan kita. Dan tentunya kita berharap media-media seperti ini adalah media yang baik tentunya ya, dan diberkahi. Kita berharap diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan barokah pertemuan kita ini 1 jam, 2 jam mendengarkan kajian, mendengarkan nasihat. Kita harap Allah memberkahi usia kita, memberkahi umur kita, bermanfaat. Mungkin kita terbiasa atau kita melihat berita-berita di televisi dan sebagainya. Maka tentunya media dakwah yang berisikan kajian-kajian Islam, nasihat-nasihat yang baik adalah lebih utama. Karena kita yakin Allah Ta'ala berfirman, wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus shalihat, beramal saleh, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, saling nasihati dalam kebenaran, saling nasihat masih dalam kesabaran. Itu media yang berisikan nasihat-nasihat agar kita beriman kepada Allah, untuk taat kepada Allah, mengamal, beramal soleh, saling menasihati dalam ketaatan kepada Allah, saling menasihati dalam kesabaran. Saudaraku, pemirsa Al-Iman TV yang kami cintai dan kami hormati, yang mana kita bertemu melalui media, televisi, parabola, dan lainnya, media sosial lainnya, ya, YouTube maupun Facebook maupun radio Suara Al-Iman. Kita bersyukur kepada Allah, media-media seperti ini mengingatkan kita untuk kita bertakwa kepada Allah, kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Apa dampaknya media seperti ini? Dampak media seperti inilah senantiasa, yaitu mengingatkan kita akan negeri akhirat kelak. Bahwasanya kita akan hidup di akhirat kelak. Apa yang kita lakukan di dunia ini? Salah satu contoh, marilah kita senantiasa
dengan sering mengaji ini, sering mendengarkan kajian, kita semakin taat kepada Allah, semakin bertakwa kepada Allah, membaca Al-Quran, membaca hadis Nabi, dan mengakibatkan kita terkadang kita menangis, takut, menangis lantaran takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa dampak menangis seperti ini yang kita dapatkan dari media-media pengajian-pengajian, maupun kita yang senantiasa berzikir kepada Allah karena sering mendengarkan nasihat, kita mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullah. Ada 7 kelompok yang Allah naungi mereka itu fil dhillihi, dalam naungan, yauma la dhilla illa dhillu, tidak ada naungan kecuali dengan Allah. Tidak ada naungan kecuali dengan Allah. Tidak ada pepohonan yang kita bisa duduk di bawahnya, tidak ada bangunan yang kita bisa berteduh di bawah. La dhilla illa dhillu, tidak ada kecuali dengan Allah. Maka salah satu hal yang dapat menyebabkan kita mendapatkan naungan saat itu, di saat yang panas itu, adalah dalam hadis ini disebutkan, wa rajulun dzakarallahu khaliyan fafadat ainah. Wa rajulun, seorang yang dzakarallah, dia berzikir kepada Allah. Dia berzikir kepada Allah. Lalu apa setelah berzikir? Zikirnya itu khalian. Ternyata dia berzikir tidak di tempat yang ramai, tidak memperdengarkan dengan keras, baik dengan suara maupun dengan speaker dan sebagainya. Bukan. Khalian. Ternyata dia berzikir saat sendirian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat dosa-dosa, mengingat surga, mengingat neraka, yang menyebabkan dia takut kepada Allah. Fafadat ainah, lalu keluarlah tetesan-tetesan air mata. Kenapa? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sendirian, tidak diketahui orang, khalian, tidak ada yang mendengarkan suaranya, tidak ada orang yang tahu dia sedang berzikir. Ini adalah keadaan yang paling dekat agar kita bisa khusyuk. Maka seorang bisa khusyuk kepada Allah, dia berzikir sendirian. Dia tidak berzikir dengan keras, memperdengarkan kepada orang, menampakkan kepada orang. Khalian, sendirian, sepi. Lalu dia sendirian, dia mengingat dosa-dosa dan dia khusyuk. Lalu meneteslah air mata di pipinya. Dia tidak dilihat orang, dia tidak didengar orang, jauh dari riya, jauh ingin didengar zikirnya dengan yang keras. Namun hal itu menyebabkan hal yang berdampak baik bagi kehidupannya nanti di akhirat, di mana Rasulullah SAW bersabda, sab'atun yudhilhumullah fi dhillih yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 kelompok, di antaranya ini ya, seorang yang berzikir ini. 7 kelompok yang mendapatkan naungan Allah. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yaitu di sini adalah rajulun dzakarallah khalian. Seorang yang berzikir kepada Allah
lalu dia zikirnya ke dalam keadaan khalian, sendirian, tidak dilihat, tidak didengar orang. Setelah itu khusyuknya dengan khusyuk karena berzikir model semacam ini, fafadat aina, lalu keluarlah air mata, tanda takut kepada Allah, menangis, khawatir dirinya mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, di musim panas seperti ini yang kita alami, Anda tatkala bekerja di tempat yang panas, misalnya entah itu di sawah ladang, entah itu di bangunan, Anda mendapatkan terik, atau di tempat-tempat kantor, atau di pelabuhan, atau di mana saja yang mana Anda merasakan terik padanya. Apa yang kita lakukan saat kita keluar? Peluh kita, keringat kita, apa yang kita lakukan? Kita pasti akan mencari tempat berteduh. Itu akan terjadi nanti di hari akhirat kelak, di mana kita akan merasakan panas yang luar biasa, mengeluarkan menetes keringat kita. Sejauh mana amal-amal kita di dunia ini, maka berpengaruh dengan peluh kita. Semakin bertakwa kita, peluh kita akan sedikit. Mari kita dengarkan hadis Rasulullah SAW ini. Hadis ini akhrajal Bukhari wa Muslim. Hadis nomor 6532 dalam Sahih Al-Bukhari, 2863 dalam Sahih Muslim. Anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah SAW bersabda, bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya'rakun nas yaumal qiyamah. Pada hari kiamat kelak, manusia akan berpeluh, panas. Hatta yadhhaba 'araquhum fil ardi 70 dhira'an. Peluh terus sampai memenuhi bumi. Wa yurjimuhum hatta yablugha adanum, sampai ada yang tergenang, bukan banjir ya, tergenang banjir ya, bukan air hujan, tergenang oleh keringat. Maka Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadis yang lain, yang Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul fayakunu an-nasu ala qadri a'malihim fil arab. Rasulullah SAW bersabda, fayakunu an-nasu ala qadri a'malihim fil arab. Manusia berpeluh, mendapatkan peluh ini, dampak peluhnya itu ada yang kebanjiran sebagainya, ini tergantung kadar amal-amal mereka. Maka kita di dunia ini, kita mengisi waktu kita dengan kajian-kajian, televisi kita hidupkan untuk mendengarkan kajian ilmu, mencatat, kita membawa mushaf, membuka satu ayat, membacanya. Tujuannya agar nanti di akhirat kita termasuk hamba Allah yang mendapatkan naungan di saat yang panas. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bermanfaat. Maka media-media televisi seperti Al-Iman TV ini adalah media yang sangat bermanfaat sekali, karena dampaknya adalah dampak sampai kita di akhirat kelak. Kita bersyukur kepada Allah, kita bertemu di sini, kita saling mengingatkan, Ustadz membaca ayat Quran, membaca hadis Rasulullah, kita mendengarkan, mencatat, membuka. Kemudian kita berusaha sama-sama mengamalkannya.
memohon kepada Allah agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Nikmat yang luar biasa, tidak bisa diukur dengan uang, nilai. Tidak bisa diukur dengan harta. Perjumpaan kita ini, pertemuan kita kali ini, pemirsa Al-Iman TV yang kami cintai dan kami hormati, maka di antara peluh-peluh itu, kata Rasulullah SAW, "Faminhum man yakunu ila ka'bai." Ada yang seukuran mata kakinya, hanya sekedar mata kakinya, tidak sampai menenggelamkan dia sampai telinganya. Demikianlah keadaan sesuai dengan amalnya. Faminhum man yakun ila rukbatai, ada yang sampai lututnya. Faminhum man yakunu ila hakwai, ada yang sampai pinggangnya. Minhum man yuljimul araq iljal, ada yang sampai tenggelam. Kita ingin tidak tenggelam nanti di hari yang panas, yang kita membutuhkan dengan Allah. Maka di dunia ini kita isi hari-hari kita dengan amal soleh. Di antaranya adalah dengan kita menghadiri majelis-majelis pengajian. Entah Anda menghadiri di masjid misalnya, atau Anda misalnya membuka televisi Al-Iman TV, Anda membuka, melihat Al-Iman TV saat itu pengajian, atau televisi-televisi yang lain. Kemudian Anda mengikutinya, mendengarkan ayat Quran maupun hadis Rasulullah, dipelajari, kemudian berusaha diamalkan. Ini yang kita harapkan terjadi pada kita semuanya. Kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena perjumpaan kita adalah perjumpaan karena Allah. Mengisi hari kita dengan firman Allah, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Pemirsa Al-Iman TV, pada kesempatan kali ini masih tentang dampak dosa bagi individu yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kita pada pertemuan yang lalu telah membahas dampak-dampak dosa. Di antaranya adalah hirmanul ilm, tercegah dari mendapatkan ilmu agama. Karena ilmu agama, Al-Quranul Karim, hadis Rasulullah SAW adalah cahaya yang Allah lemparkan dalam hati, ilmu agama. Wal ma'siyah tudfi'u dzalika an-nur, dan kemaksiatan akan mematikan cahaya itu. Maka kita berusaha, sama-sama berusaha untuk mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjauhi larangan-larangan Allah. Larangan-larangan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita jauhi. Sebagaimana kita telah mendengar dalam pertemuan yang lalu, Al-Imam Asy-Syafi'i mengadukan kepada gurunya, "Syakautu ila Waqi' su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala i'lam bi anna al-'ilma fadlun wa fadlullahi la yu'tahu 'asi." Aku mengadukan kepada Imam Waqi', guruku, tentang buruknya hafalanku. Lalu dia memberi saran, nasihat, bimbingan padaku, yaitu agar aku meninggalkan perbuatan-perbuatan yang berdosa, kemaksiatan. Dia mengatakan, ketahuilah, sesungguhnya ilmu itu adalah karunia Allah. Dan karunia Allah tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat, melakukan kesalahan, melakukan perbuatan dosa dan belum bertaubat kepada Allah. Saudaraku, mari kita tinggalkan
larangan, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar hati kita bercahaya. Kita mudah menerima nasihat ustaz atau orang teman kita nasihati, kamu tinggalkanlah riba. Karena hati kita diberi cahaya oleh Allah, kita mudah menerima, meninggalkan perbuatan-perbuatan ribawi, meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan ribawi. Karena Allah memberikan cahaya. Ini kita harapkan. Jangan sampai nasihat-nasihat dari teman kita, nasihat-nasihat dari saudara atau orang-orang saleh yang kita dapatkan dalam media-media sosial, kita tolak, kita terima. Kenapa? Karena hati kita tercegah dari cahaya. Kenapa? Karena kemaksiatan, larangan-larangan Allah SWT kita langgar. Kemudian yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu juga, dampak kedua dari perbuatan dosa, kemaksiatan, tercegah dari mendapatkan rezeki. Dan kita ketahui ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu mendatangkan rezeki. Ketaatan kepada Allah mendatangkan rezeki. Meninggalkan ketakwaan kepada Allah mendatangkan kefakiran. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa beriman, beramal saleh, laki-laki perempuan beramal saleh, dalam keadaan beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik, kebahagiaan, surga Allah SWT, kebahagiaan di dunia. Sebaliknya, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Barang siapa berpaling dari peringatan Allah, baginya penghidupan sempit. Telah kita bahas ya tentunya pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Mungkin ada yang belum tahu, terdapat dalam surah Toha, surah 20 ayat 124, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي. Kalau tadi amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, terdapat dalam surat An-Nahl ayat 98. Bisa dibuka, bisa dicari. Tidak mendapatkan atau terhalang mendapatkan rezeki. Jadi ternyata rezeki kita ini berhubungan dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Duh Ustaz, itu negeri-negeri kafir itu kan kaya raya Ustaz. Kota-kotanya, mata uangnya tinggi-tinggi. Nah ini juga kita telah bahas pada pertemuan yang lalu. Apa jawabannya kira-kira? Itu kita kok mereka dapatkan kekayaan, rezeki yang banyak Ustaz, misalnya begitu ya. Kan itu mereka tidak beriman kepada Allah. Maka jawabannya apa? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhrajahu Ahmad dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam As-Sahihah, silsilah hadis As-Sahihah, hadis nomor 413, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitallah yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhibbu." Jika engkau melihat Allah memberikan kepada seorang hamba dunia kepada hamba, memberikan harta dunia kepada hamba yang dia cintai, fa innama hiya istidraj. Saya ulang lagi ya. Wa amma
idza ra'aita Allah yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa istidraj. Fa innama huwa istidraj. Jika engkau melihat Allah memberikan kepada seorang hamba dunia ini, harta dunia ini, atas apa? Itu hal yang dia inginkan, dia ingin sukai. Namun dia ala ma'asih, dalam kemaksiatan kepada Allah, bahkan tidak beriman kepada Allah. Maka kata Rasulullah, fa innama huwa istidraj, itulah tipu daya dari Allah. Lalu Rasulullah membaca dalam surah Al-An'am, surat ke-6, ayat ke-46, 44. Bisa dilihat, surah Al-An'am, ayat 4. Itu adalah istidraj. Apa itu istidraj? Tipu daya dari Allah. Jadi seolah-olah diberikan. Namun, falamma nasu ma dzukkiru bihi, tatkala mereka lupa dengan apa yang Allah peringatkan pada mereka, fatahna abwaaba kulli syai', kami bukakan segala sesuatu, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', kami bukakan pada mereka segala sesuatu, justru dibuka, dimudahkan. Hatta idza farihu bima utu, tatkala mereka sudah bergembira, sudah senang-senang mendapatkan apa yang mereka inginkan di dunia, apa yang mereka lakukan, ya, kemaksiatan tidak memberi pengaruh pada rezeki mereka. Justru mereka mendapatkan banyak karena memang Allah membuka. Maka setelah mereka bergembira, apa yang terjadi? Hatta idza farihu bima utu, tatkala mereka bergembira dengan apa yang diberikan, akhadnahum baghtatan. Apa itu baghtatan, Ustaz? Tiba-tiba datang adab Allah kepada mereka. Allah siksa mereka dengan tiba-tiba. Faidahum mublisun, maka terdiam mereka, berputus asa. Tiba-tiba sesuatu azab yang datang tiba-tiba ini ada sesuatu yang sangat dahsyat pada manusia. Karena seorang yang atau manusia, jika dia tahu akan ada misalnya gelombang, ya, entah itu gelombang tsunami dan sebagainya, dia bersiap-siap pun tahu, dia bisa bersiap. Namun ini tiba-tiba tanpa menyangka. Ini dari dampak apa? Durhaka kepada Allah. Maka sebaliknya orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, dia rezekinya terhalang karena dia berbuat dosa. Sebaliknya, orang yang mengingkari Allah, berbuat dosa, dia terus mendapatkan rezeki yang lancar. Maka itu namanya istidraj, tipu daya. Dan rezeki, apa itu rezeki? Pemberian. Banyak atau sedikit. Rezeki secara penjelasan menurut para ulama adalah maqalla wa kafa. Sesuai dari Rasulullah SAW. Rezeki adalah sesuatu yang Allah berikan kepada seorang hamba. Qalla wa kafa, sedikit namun mencukupi. Sedikit tapi mencukupi. Bukan lama kathura wa alha, bukan banyak namun melalaikan. Diberi banyak tapi lalai. Bukan rezeki. Namun kalau kita diberi rezeki Allah sedikit, terus kita dengan sedikit itu kita bisa tidak lalai beribadah kepada Allah, tercukupi dari hal-hal yang haram.
rezeki Allah. Maka jika kita diberi oleh Allah SWT pemberian yang banyak, mari jangan lupa dengan agama kita yang memerintahkan kepada kita, ayat-ayat Allah memerintahkan kepada kita untuk bersedekah, memberi kepada fakir miskin, memberi kepada janda-janda, memberi kepada para mujahidin, para pejuang agama, dai-dai yang berjuang menyebarkan dakwah, berdakwah, menyerukan, mengajak manusia untuk takwa kepada Allah. Berikan harta mereka, kirim kepada mereka. Ke sekolah-sekolah, guru-guru yang gajinya sedikit ditambahi lagi, diberi lagi tambahan. Seorang atau ustadz atau siapa saja ingin mendirikan sekolah, dibantu, dibelikan tanah, sehingga Allah, apa yang Allah berikan dari hal yang banyak dari pemberian Allah ini benar-benar tidak melalaikan kita dari berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita ingat sahabat Utsman bin Affan, sahabat yang Allah memberikan pemberian yang banyak kepadanya berupa harta. Bagaimana beliau berinfak tatkala Rasulullah mempersiapkan pasukan perang, berikan yang banyak. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, demikianlah sahabat-sahabat Rasulullah SAW kehidupan mereka menegakkan kalimat Allah. Ustaz, misalnya kan saya ini gaji saya sedikit Ustaz di Indonesia. Saya ingin kerja di luar negeri, di negeri-negeri yang bukan negeri yang Islam, supaya dapat gaji besar Ustaz. Saya bagaimana Ustaz? Misalnya begitu ya. Maka kita mendengarkan bagaimana para ulama memberi nasihat kepada kita semuanya di dalam kesabaran, dalam menjaga keimanan kita. Karena rezeki, pemberian Allah berupa iman kepada Allah, ini adalah rezeki yang terbesar, tidak bisa diganti dengan harta. Para ulama memberi nasihat, jika ada seseorang misalnya ingin mencari pekerjaan ke negeri-negeri kafir yang kaya raya, negeri-negeri yang bukan negeri Islam, agar ingat kematian. Kita semuanya ingin dan tidak tahu. Kita semuanya tidak tahu kematian kita ini kayak apa dan di mana. Maka kita ingin kematian kita adalah kematian di tengah-tengah kaum muslimin. Kematian yang Allah menjaga kita. Maka Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 97. Surat An-Nisa, bisa buka mushafnya atau handphonenya ya. Di dalam surat An-Nisa surat ke-4 ayat ke-97, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat ke-97 surat An-Nisa, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim
qalu fima kuntum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi diri mereka sendiri, dalam keadaan menzalimi diri mereka sendiri, qalu fima kuntum, mereka bertanya, bagaimana kalian ini? Maka qalu, mereka menjawab, kunna mustad'afina fil ardi, kami tertindas di muka bumi. Kami tertindas di muka bumi. Qalu alam takun ardullahi wasi'ah, bukankah bumi Allah ini luas? Fatuhajiru fiha, kalian dapat berhijrah ke negeri yang luas itu. Faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masir, maka mereka adalah tempatnya neraka dan seburuk-buruk tempat kembali. Maka tinggal di negeri-negeri yang penuh kekufuran, kemaksiatan, inilah mengkhawatirkan. Di mana kita khawatir tidak dapat berpegang teguh kepada agama kita. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan tentang ayat ini. Hadil ayah 'amma fi kulli man aqama baina dhahranil musyrikin. Ini ayat ini umum bagi siapa saja yang hidup di tengah-tengah orang-orang musyrikin, orang-orang kufar. Wa huwa qadirun al-hijrah, dan dia mampu untuk hijrah, meninggalkan tempat-tempat negeri yang di situ orang musyrikin, orang kufar. Wa huwa qadirun 'alal hijrah wa laysa mutamakkinan min iqamati din, dia tidak bisa menegakkan agamanya. Wa huwa zalimun li nafsihi, maka dia menzalimi dirinya sendiri. Bertakibun, dia berdosa. Mari kita berusaha hati-hati, ya, menasihati misalnya anak-anak kita atau keluarga kita jika ingin kerja, mencari penghasilan di luar negeri, di negeri-negeri yang bukan negeri Islami seperti negeri kita. Kita ingatkan bahwasanya berat tinggal di lingkungan orang-orang musyrikin dari sisi agama ini, ya. Jika Anda melihat pergi ke sana, melihat tata kotanya, bangunannya, memang demikianlah. Istidraj, tipu daya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian hadis Rasulullah SAW tadi, di mana Rasulullah sabda, "Idza ra'aitallah", jika engkau melihat Allah, yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asi, memberi dunia kepada hamba walaupun dia berbuat maksiat. Ala ma'asi ma yuhib, apa yang dia inginkan dia dapatkan. Fa inna ma huwa istidraj, itu adalah tipu daya. Manakah marilah kita berusaha menjauhi hal-hal kekufuran, kesyirikan, tidak menyukai. Jika mampu berusaha mencari negeri-negeri yang Islami, bukan negeri-negeri yang di dalamnya kekufuran, kesyirikan.
Dan kita yakini firman Allah dalam surat At-Talaq ayat kedua hingga ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar dan memberi rezeki dari arah yang sangat sangka. Jika saat ini misalnya kita bekerja, gaji kita masih sedikit, sabar. Lihatlah lingkungan kita yang Islami, jika dinilai dengan uang, kita tidak bisa membayarnya. Nilainya tinggi. Bertemu dengan orang tua kita, bertemu dengan saudara kita, teman-teman kita yang muslim maupun muslimah, nilainya besar. Jika Anda tinggalkan ini semuanya karena iming-iming di sana mendapatkan hal yang besar dari sisi dunia, maka pikirkanlah dengan sesama dengan secara agama, secara akhirat. Apa manfaatnya? Apa mudaratnya? Apakah mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya? Kalau demikian, kalau mudaratnya lebih besar, maka tidak. Al-Imam Al-Albani mensahihkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, rawahu Abu Dawud Tirmidzi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana bari'um min kulli muslimin yuqimu baina adhuril musyrikin." Rawahu Abu Dawud, hadis nomor 2645, Tirmidzi 1694, dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam Irwa'u Al-Ghalil. Kata Rasulullah, "Ana bari, aku berlepas diri, min kulli muslim, dari setiap muslim, yuqimu baina adhuril musyrikin, yang tinggal bersama orang-orang musyrikin, di negeri orang-orang musyrikin." Dan negeri-negeri kufur, biladul kufur, negeri kafir saat ini yang bukan Islam, itu banyak sekali al-fawahish. Di negeri kita saja, negeri Indonesia, banyak juga kekejian-kekejian, orang buka aurat, wanita-wanita berpakaian bercelana di mall, di toko-toko, menampakkan auratnya. Apalagi negeri-negeri yang bukan negeri Islami. Gimana kalau seorang mengingkari perbuatan mereka, maka tentunya akan mendapatkan hukuman, suatu yang keji. Jika kita di negeri Indonesia, kita melihat kemungkaran, wanita tidak mau menutup aurat, kemudian kita nasihati kaum muslimin dan muslimah, kaum muslimah, kaum wanita-wanita muslimah agar mereka menutup aurat mereka. Justru kita didukung karena mengajarkan kebajikan. Tidak demikian jika Anda di negeri-negeri kufur. Maka inilah, ya, maka kita ingat bahwasanya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Tetaplah, peganglah keimanan. Pentingkanlah keimanan dahulu. Yakinilah firman Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan memberinya rezeki dari arah yang tidak sangka, memberi jalan keluar dan memberi arah yang dari arah yang tidak sangka, memberi rezeki dari arah yang tidak sangka. Yakinlah. Man taraka syai'an lillah awadahu khairun minhu. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan memberikan, menggantinya. Inilah keimanan yang luar biasa mahalnya keimanan ini. Tidak bisa diganti dengan harta sepenuh dunia.
Bukannya sepenuh rumah ya, sepenuh dunia ini. Keimanan ini tidak bisa ditukar. Untuk menjaganya perlu hati-hati. Kita jauhi kemaksiatan, kesyirikan. Kita jauhi dosa-dosa. Tempat-tempat yang penuh maksiat kita tinggalkan. Jangan sampai kita di situ misalnya datang azab Allah. Naudzubillah min dzalik. Ini ya, hirman rizq, di antara dampak dosa bagi individu atau masyarakat. Maka apa yang Allah berikan kepada kita untuk ukuran manusia yang penuh, diberi oleh Allah banyak harta, kita diberi sedikit. Namun kita mampu untuk mencukupinya. Kita mampu untuk menghindari dari hal-hal yang haram. Maka itulah rezeki. Tidak melalaikan kita. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, akhrajahu Ahmad, disahihkan oleh Imam Albani dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib, di mana Rasulullah SAW bersabda, fa inna ma qalla wa kafa, sesungguhnya sesuatu yang sedikit dan mencukupi, khairun mimma kathura wa alha, lebih baik dari yang banyak namun melalaikan dari perintah-perintah Allah. Saudaraku pemirsa Al-Iman TV yang kami cintai dan kami hormati, fakami man yamlikul alaf wal mu'allafa wa yatusqi wa la tusa'iduhu wa la yanfaku. Min thalas. Berapa banyak manusia yang Allah memberikan kepada mereka pemberian, namun hal itu justru mengakibatkan mereka tidak bahagia, menyedihkannya. Tidak lepas darinya justru apa yang Allah berikan banyak kepadanya, pemberian, hamun lazim, kesedihan yang terus, kekhawatiran yang terus mengintainya, mengiringinya, wa ta'abun daimun, kepahian luar biasa. Jadi pemberian yang Allah berikan banyak padanya. Hasratun la tanqadi, kerugian-kerugian yang tidak terputus. Mengapa demikian? Kenapa pemberian-pemberian yang Allah berikan banyak itu bisa mengakibatkan kesedihan yang terus menghantui, rasa bayah yang luar biasa yang senantiasa mengiringi kerugian-kerugian? Karena jiwa manusia ini memang demikian, tidak akan puas. Apapun yang diberikan, apapun yang didapatkan, terus kurang. Sebenarnya sabda Rasulullah SAW dalam hadis akhrajal Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis nomor 6436 dan Muslim 1049. Kata Rasulullah SAW, qala Nabi SAW, lau kana li bani Adam wadiyan, seandainya manusia ibnu Adam mempunyai dua lembah, min mal, harta, berisi harta, dua lembah isinya harta. Lembah, tahu Anda lembah tentunya ya, pernah Anda tinggal di lembah? Di atasnya seperti kayak di Mekah gitu ya, atasnya gunung-gunung bukit, di bawahnya kota, berisi harta lembah tersebut.
Dua lembah lagi. Manusia diberi, manusia ini kata Rasulullah, lau kana li bani Adam, seandainya manusia ibnu Adam diberi wadian, li bani Adam wadian, dua lembah, min mal, isinya bukan batu, harta, labtagha thalian, pasti dia akan mencari ketiga. Wala yamla'u jawfa ibni Adam, tidak akan bisa memenuhi kerongkongan, kekosongan jiwa dalam hati manusia illa turab, kecuali tanah. Jika dikasih tanah baru tercukupi, yaitu kematian maksudnya. Dimasukkan dalam lubang kubur, ditutup dengan tanah, baru puas. Tidak tamak lagi, tidak ingin lagi. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah berikan kepada kita, dan kita mampu untuk beribadah kepada Allah. Kita mampu melunasi hutang kita. Kita mampu cukup makan. Coba kita lihat standar Rasulullah SAW ya, bagaimana kehidupan yang bahagia ya, seolah-olah memiliki dunia. Ini standar Rasulullah SAW ya. Di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam Sahih Sunan Tirmidzi. Imam Albani menghasankannya. Di mana Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbah minkum aminan fi sirbihi, barang siapa di waktu pagi kalian ini merasakan aman, tenangan dalam lingkungannya, tenang, aman, mu'afan fi jasadihi, lingkungannya aman, tenang, dan jasadnya diberi Allah kesehatan, afiyah. Indahu kutu yaumi, di saat itu, hari itu saja, indahu kut, punya makanan. Maka kata Rasulullah SAW, faka'annama hizat lahu ad-dunya, maka seolah-olah dia sudah mendapatkan dunia. Kata Rasulullah SAW, ini standar kehidupan Rasulullah yang manusia bahagia, tercukupi. Man asbaha minkum amin fi sirbi, barang siapa di pagi hari dia merasakan aman, tenang, tidak ada peperangan kanan kiri, tenang. Kemudian mu'afan fi jasadi, dia sehat, dapat kesehatan, dapat afiat, tapi nggak punya uang misalnya gitu ya. Cuma makanan cuma indah kutu yauhi, makanannya saat itu, hari itu saja cukupnya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha, bahwasanya Rasulullah bersabda ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Fa ka'annama hizat lahu dunya, seolah dia mendapatkan dunia. Sudah luar biasa. Dunia ini apa sih kita lihat? Di sana ada bangunan tinggi, hotel. Di sana ada pemandangan lautan yang di sana ada taman-taman, di sana ada sawah ladang, di sana ada mobil-mobil, di sana ada, ya Allah, dunia. Digambarkan dengan apa? Seorang yang bahagia, faka'annama hizat lahu dunya, seorang mendapatkan dunia apa? Menasbah minkum aminan fi sirbi, dapat keamanan, lokasinya, dia ada peperangan, tenang, kondisinya, mu'afan fi jasadihi, dapatkan afiat, keselamatan, kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Indahu qutu yaumihi, dan di hari itu cuma ada makanan untuk dirinya saat itu. Maka faka'annama hizat lahu ad-dunya, seolah-olah dia dapatkan dunia. Ya Allah ya Rahman.
Bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita sifat jiwa yang luar biasa. Maka seorang muslim tatkala dia mendapatkan rezeki, mendapatkan pemberian dari Allah, dia bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, saya masih bisa sholat, Allahu Akbar. Saya masih bisa pergi ke masjid. Saya masih bisa pakai baju menutupi aurat baju saya ini. Sudah cukup ya Allah. Seolah-olah saya mendapatkan dunia ini ya Allah. Mari kita bersyukur kepada Allah, senantiasa mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar, yang luar biasa. Kita ingat nanti di akhirat kelak kita tidak berpakaian. Kita berhidup dari mendapat Allah di panas terik matahari, keringat mengucur sesuai dengan amal kita. Maka kita beriman, beramal soleh, kita mempunyai harta, kita infakkan, kita gunakan kebaikan untuk bertakwa kepada Allah, agar nanti kita saat di hari tidak ada naungan kecuali Allah, kita mendapatkan naungan Allah. Sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. 7 kelompok. Di antara satu halnya adalah seorang yang berzikir kepada Allah, rajulun dzakarallah khalian, dia sendirian, kemudian dia menangis karena Allah Subhanahu wa taala mengucurkan air mata di matanya karena ingat perintah-perintah Allah. Banyak yang dia langgar perintah-perintah Allah, banyak yang belum dikerjakan. Dia takut Allah mengadabnya. Dia berharap mendapatkan rahmat dari Allah. Khalian, lalu fafadat aina, menangis air matanya karena takut kepada Allah SWT. Maka kita berharap kepada Allah, kita mohon kepada Allah, termasuk manusia-manusia yang mendapatkan naungan Allah di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah, dengan banyak beriman, bertaubat kepada Allah, beramal soleh, terus mendekatkan diri kita kepada Allah dengan amal-amalan, beriman kepada Allah, bersedekah, menolong orang, sholat, berpuasa, berbuat baik, beramal soleh, kita terus menjauh kemaksiatan. Saudaraku pemirsa Al-Iman TV yang kami cintai dan kami hormati, mudah-mudahan sedikit bahasan-bahasan ini memberi kepada kita semuanya semangat, menambah keimanan kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita berjumpa dengan Allah, sebelum kita meninggal dunia. Kita menggunakan kesempatan kita di dunia ini untuk beramal soleh, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ampunilah kami, berilah rahmat kepada kami, curahkanlah kepada kami rahmat Engkau ya Allah. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.